Jadi sing diarani mandul kuwi duwe anak akeh. Ning anak kuwi sakwise wong tuane do mati, blas orang ngei manfaat setelah orang tuanya meninggal dunia. Jadi anake akeh, ning wong tuane wis mati, blas orang manfaatnya kanggo wong tuane. Itu bermaksud demikian. Itu tidak menjadi anak yang soleh. Kira-kira. Padahal Bapak Ibu mau hadisnya diperhentikan, apakah ada kewajiban anak kepada orang tua setelah meninggal? Itu benar Pak. Hadis kok kata siji nawa Pak. Nyolat ada. Mereka sholat itu diartikan apa? Sholat memang menyolatkan ketika beliau meninggal atau mendoakan. Karena memang sholat itu maknanya adalah doa. Nah, jadi mencolatkan tugas anak yang utama setelah orang tua meninggal. Enten boten Pak, anak bocah, orang tua yang meninggal, orang saya mati. Kata, Bisa yang nangis. berarti bisa menangis. Kata ya, masa banyak sekali Bapak, banyak sekali. Berarti dari awal saja meninggal orang tua belas orang Pak, kudu iso nyolate, kudu malah dadi imam nalika salat jenazah ning blas ora gelem nyolat. Lek ora gelem mergo apa Pak? Monggo Pak, sakniki awake dhewe, anake dhewe saiki pinten. Jenengan duwe sakniki gare putra pinten. Kira-kira wis jarak pendek bae kene aku mati bisa nyolate ora? Bisa nalkin ki ora? Bisa nuntun apa ora nalika kita meninggal? Pas loro wali gerak ditelepon ning ruang ICU le baliyo bapak sakit keras ini mlebu ruang ICU. Wah, wis repot banget iki. Banyak gawean itu rapat dan sebagainya. Nanti Pak, saya putra dikabari wong tuane jawabannya niku. Ini saya putra yang Pak itu. Kulo niku sak sibuk-sibuk kulo Pak, nek dikandani mak kulo nalika tasih bersama niku loro. Niku pun kulo tinggal kabeh. Niku apalagi wong tua, mertua. Kulo isih Pak, ditelepon bojo kulo Pak, ini Bapak Edi aduh. Luar biasa ini. Kalau jarak ingat, berat temennya itu kritis. Kulo langsung mulai. Jadi kadang-kadang dikandani wong tuane sakit keras, alasannya tadi kemana? Terus ditelepon meneh. Pas loro ora gelem mundur, ora gelem bali dan meninggal dikabari pripun Pak? Kon ngenteni. Mulai ngubur bapak, simak, kon ngenteni sak tekane anak. Dinteni tenan Pak. Terus dan dinteni bocah niku napa Pak? Nangis datang. Nyolatnya betul Pak. Jadi Pak, jadi kita mari introspeksi muhasabah. Apakah anak-anak kita nanti sepeninggalan kita akan memberikan manfaat kepada kita apa tidak ini Pak? Sehingga awake dhewe diarani mandul. Duwe anak akeh, ning awake dhewe mati, anak ora ono manfaat. Nyolate ora. Terus dungake wastaghfir, jaluke ngapura yo ora iso. Isone diundang mirna teparone apa? Baca Quran Sebagai santri. Seolah-olah sudah selesai tugas anak seperti itu. Itu Pak, padahal itu termasuk masalah khilafiyah ya Pak, tentang hukum mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal meskipun itu orang tua. Nah, dikaji masalah khilafiyah. Enek sing ngandake teko, enek sing ngandake ora. Allah salil insani masana. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali yang ia usaha. Kalau kau ingin mendapatkan syafaat Quran, ingin mendapatkan pahala dari Allah, nanti kau urip atau belum ngaji nih mandang mati dalam diri. Kita manfaatkan betul. Nek ingin mendapatkan kebaikan, makanya urip ini itu dikaji Quran itu nih. Sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan Al-Quran dan itu tidak ada hilang. Pernah mulai ngaji, pernah ngajari Quran, itu yang akan menjadi pahala kita. Ini nyiwa uang, kemudian nyiwa ya. Kalau ngajak pahala ini di jalan itu hilang Pak.
terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ini kula sing meyakini betul-betul. Manut sing kula manut melu sing ora nanti bapak. Jadi wong sing diarani mandul kuwi duwe anak akeh ning Tidak ora ana manfaate kanggo wong tuwa sakwise wong tuane mati. Apa Pak iki bareng kan apa ini? Sakniki anakku pira? Kira-kira kok posisine piye? Tak tinggal mati piye? Pas aku mati piye? Iku sampun kita saged bersani. Wah, anakku si akae rodok rapati apa? Nang kayak ucul ketok iki. Jine ucul meneh. Wah, kabeh anake ucul, Pak. Ampun frustasi, Pak. Tasik mangke bisa jadi muncul kesolehan itu dari cucu kula lan panjenengan. Kados Nabi Ibrahim para nggih niki doa Nabi Ibrahim ingkang seindah. Terus nomor kalih doanipun sinten Pak? Sasampunipun Nabi Ibrahim urut Nabi ini, Nabi Yusuf. Pripun Nabi Yusuf nika Bapak Ibu? Nabi Yusuf niku ndonga kaliyan Allah supaya mengkih nek mati niku dipun kumpulaken kaliyan tiyang-tiyang ingkang apa Pak? Jujur Pak. Seorang nabi berdoa kepada Allah nanti ketika dia sudah wafat minta dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Buka ayat ibun wonten ing surat Yusuf ayat 1:1. Yusuf 1:1 apa bersani? Doa Nabi Yusuf pun kalian Allah supados menggih sasampunipun id aja dipun kumpulaken kalian yang manusia. Itu kan surat Yusuf 1:1. Rabbi qad ataitani terus minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahaditsi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku siji al-mulk, kekuasaan raja. Engkau beritahu bersani tafsir ayat menikah. Kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu apa? Menteri itu bagian apa? Saya pegang peranan bendahara negara nih. Jadi ya Pak ya kalau kau ingin jadikan aku jadikan aja bendahara. Aku insya bisa. Betul ketika Nabi Yusuf menjadi bendahara negeri Mesir pada waktu betul-betul makmur Mesir. Betul-betul makmur. Beliau diberikan mulk itu kekuasaan. Beliau diberi amanah sebagai bendahara negara. Ini makna al-mulk. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Dan Engkau wahai Allah telah mengajari aku tentang takwil mimpi. Kalau kita buka seperti mimpi pertama yang dipun tafsiraken dening Nabi Yusuf apa Pak? ada klik lho. Nah, ini hadal saraka kabar ro'aitu li sar itu menunjukkan mungkin Nabi Yusuf itu bakal jadi orang besar. Jadi mimpi yang pertama yang disebut tafsiraken. Ini kan nomor kali. Inggih punika nalika Nabi Yusuf wonten ing penjara. Ketika Mbak, kenapa Nabi Yusuf di penjara, Pak? Difitnah. Nah, ini Pak, ini mungkin sejarah terulang, Pak. Nabi Yusuf itu masuk penjara bukan karena salah, tapi jadi korban orang besar. Kisahnya berikut Pak. Nabi Yusuf ketika berada di rumah pemuka Mesir waktu itu, pemimpin Mesir, bojone jenenge Zulaikha seneng kalian Nabi Yusuf. Terus di dalam rumah Nabi Zulaikha ini ngoyak-ngoyak Nabi Yusuf. Akhirnya pun begitu kejadian itu masuklah istrinya suaminya Zulaikha. Akhirnya mau dipanggilkan orang bijak. Apa keputusan orang bijak ini? Ngerteni sing salah sapa dari mana Pak? Ngone sing suwek lambine kuwi ngarep berarti sing salah sinten Pak? Iso. Ngone sing suwek lambine mburi sing salah sinten Pak? Zulaikha. Terus sing suwek ngarep mburi Pak? Nggih. Kalau teka meleh kenapa sing anu mburi? Nah ditarik. Bayu gitu ya. Pak,
nek wong lanang niku Pak. Mosok sing dicopot sing disuwek mburi. Wong ngarep iso kok. Logikanya kan ngoten. Ternyata yang sopir itu belakang itu menunjukkan bahwa Yusuf itu tidak bersalah. Tidak bersalah Nabi Yusuf itu, tetapi apa? Tetap Nabi Yusuf di penjara. Bahkan sampai menutupi aibnya Zulaikha ini, dia undang pembesar-pembesar Mesir, dihadirkan di situ ketika mereka sedang meraut buah-buah, Yusuf keluar. Apa Pak? Terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf sehingga tidak terasa tangan mereka terguris dengan pisau yang mereka pegang, yang harusnya pisau itu untuk mengupas buah. Apa kata Zulaikha? Loh, saya dirasakan. Lah aku pendak dino ketemu. Dan cara bahasanya itu Pak bilang. Aku pendak dino ngerti kegandengannya. Lah kowe dino pisan wit tanganmu, Mbok. Bahasanya ngoten, Pak. Tanganmu mbok iris-iris dhewe. Lah kowe pendak dino ngerti sapa sing kuat. Nah, ngoten to, Pak. Sapa sing kuat boleh sih. Tanpa kau sadari, lah aku pendak dino ketemu sapa sing kuat. Nah, niku pembelaane Zulaikha. Terus Bapak Ibu, akhirnya Nabi Yusuf tetap dianggap salah dan masuk ke dalam sejarah. Jadi sejarah Bapak Ibu, penguasa mengorbankan orang kecil itu sudah ada sejak zaman. Terulang betul Pak? Terulang. Ada tidak kasus menutupi kesalahan pejabat, mantan penguasa, kemudian dikorbankan orang? Kambing hitam. Kasus yang ketara nih, kasus yang Bambang Tri kalian itu dan dolim luar biasa itu bagi penegakan hukum. Pemdina salah orang dibuktikan kok wis di penjara itu dituntut di akhirat bisa jadi masalah besar bagi orang-orang yang memutuskan perkara itu atau yang menjadi otak dari semua keputusan. Sudah berulang Pak. Jadi penguasa untuk menjaga di image-nya nama baiknya sing dikorbankan itu Pak anak atau orang kecil. Ya besok Pak kegantengan Nabi Yusuf itu hanya kalau masa itu hadis menikah hanya 1% dari kegantengan Nabi Adam Pak. Nabi Yusuf itu gantengnya itu hanya 1/100 dari kegantengan Nabi. Koyo ngono gegerke wong. Karena biasa koyo ngono gandeng Pak. Terus mantek kok tengahnya. Itu Pak. Saingane kursi uji gandeng itu Nabi Adam. Saingane kursi uji yo. Nabi Yusuf Pak. Itu hanya 1/100-nya kegantengan Nabi Adam. Dan Nabi Yusuf niku kegandengane 1/100 awake dhewe iki banding karo Nabi Adam kegandengane koyo ngono. Selirane beda banget. Relatif apa dhewe iki ora wong seneng kok. Sing seneng bojone dhewe iki mergo kepepet. Entuk yo kuwi banyak jodoh niku takdir. Niku masalah. Dan satu hal Pak yang harus diluruskan. Ketika mendoakan orang menikah Pak, di antara doa yang dibaca itu apa? Allahumma alif bainahuma kama. Nah Pak. Kalau benarkah Yusuf dengan Zulaikha itu menjadi suami istri? Ya. Diluruskan Pak. Ayo Pak. Oke Pak, boleh sejarah. Benarkah nanti setelah itu Zulaikha menjadi istrinya Yusuf atau Yusuf menjadi suaminya Zulaikha? Ternyata doa itu tidak dapat Pak. Ya Allah. Nah, itu nyambung karena sejarah itu tadi. Nah, maka perlu diluruskan. Kalau akan dia ini mana bisa kertas loh. Seperti mereka ya maaf. Nek itu sejarah seperti itu Pak. Masa seorang nabi memiliki istri yang berawal dari apa? Di zaman saya nama selingkuhan. Tak mungkin seperti itu. Karena itu tidak bisa Bapak. Nah mungkin dengan buka nih. Cara Nabi Yusuf. Oke. Jadi Nabi Yusuf itu diberikan satu kekuatan untuk menjadi penguasa dan diberikan kemampuan untuk mentafsirkan mimpi. Nah, tafsir yang pertama ketika beliau di penjara itu apa Pak? Itu ketika ada seorang di penjara, dia bertanya kepada Yusuf, wahai Yusuf,
Ada dua penjara yang ada di satu kamar dengan Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, aku bermimpi tadi malam memeras anggur. Kemudian yang satu mengatakan, tadi malam aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku lalu dimakan burung. Tafsirin apa? Dengan bukan untuk surat Yusuf belum tekan patah evolusi. Apa kata Nabi Yusuf? Yang mimpi bahwa ia memeras anggur, engkau bakal bebas dari pelayan Raja Meneh. Nek sing mimpi membawa roti di atas kepalanya kemudian dimakan burung, wong niku mengke badhe dipun tekanan Pak. Dipun hukum mati. Dan tafsir itu betul-betul terjadi Pak. Sing siji dibebaske, sing siji dihukum mati. Itu betul dalam jangka waktu mimpi itu disampaikan dalam beberapa hari terbukti siji dipateni hukum, siji dibebas. Itu tafsir Nabi Yusuf. Terus tafsir yang lainnya ketika negeri Mesir dilanda apa? Paceklik. Waktu itu raja bermimpi. Apa mimpinya? 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. 7 bulir hijau dimakan oleh 7 bulir yang kuning. Takwilnya apa? Kemudian ia diangkat menjadi bendara negara. Kenapa? Ditafsirkan bahwa negeri Mesir itu nanti akan mengalami paceklik selama 7 tahun dan nanti setelah itu akan mengalami kemakmuran 7 tahun. Akhirnya apa? Langkah diambil Nabi penghematan. Penghematan. Maka waktu itu dikatakan dalam Quran Pak, iki lek panen ora dijikok nek cara iki napa? Nek panen kaya mundur ora dijikok apa? Dilumbung. Panen rencana dengan gadai kencur. Kok iki sing lara iso ora ndandu. Ngerti ndandu apa? Tandan. Ditandu. Nek gen kula namanya disebut dijangkelke. Terus apa? Jakai diudon ning ora diawetke. Lah negeri Mesir waktu itu juga seperti itu Pak. Atas petunjuk Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Paceklik di Mesir bisa diatasi. Itulah kepintaran Nabi Yusuf. Maka di antara mukjizat Nabi Yusuf itu apa? Bisa mentakwilkan mimpi. Itu mukjizat Pak. Nek orang wong pinter orang mungkin bisa. Maka mimpi seorang nabi satu bisa menjadi mukjizat sebagaimana Nabi Yusuf bisa menjadi apa Pak? Wahyu sebagaimana Nabi Ibrahim diwahyukan diperintah untuk menyembelih ranya wonten ing surat As-Saffat 100 tekan 100 dengan kemauan yang dibahagakan. Mimpi orang soleh apa Pak? Firasat. Mimpinya apa itu? Orang itu boten soleh. Kembang tidur. Oh, Kembang tidur. Nah, orang kakean. Nek ora duwe kekarepan dulu, lakon terbawa sampai ini Pak. Bukan pikiran. Nek kokean pikiran mah ra iso dulu. Kokean pikiran. Rasane ati nopo pegale nopo. Maka sah dituruti lah. Urip nek wis mati. Wis ampun kepro sekolah. Aja mikir nopo. Saat ini gitu, nah gores sebelah orang juga budut begitu. Gores bahan kata seperti ini, bapak. Ini doa Nabi Yusuf. Doa itu berapa Pak? Ini doa apa? Benar orang ya? Apa dia? Fatiros samawati wal ardh. Wahai Tuhan yang menciptakan semesta langit dan bumi, Anta waliyi, Engkau adalah penolongku. Di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Apa ini? Lagi Pak. Tawaffani, wafatkan aku, matikan aku musliman sebagai seorang muslim. Ternyata Pak, nabi-nabi terdahulu itu muslim loh Pak. Nabi Isa yang oleh orang Nasrani disebut apa Pak? Yesus. Dia juga mengatakan Pak, anak muslim. Nabi Musa juga sama. Nabi Yusuf juga sama. Tawaffani, wafatkan aku kayak apa? Musliman dalam keadaan muslim. Ini mengamalkan firman Allah wonten ingkang sering diperbuatkan para paten apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih terus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Pak ngamal ini Pak. Karena kecil kita kaji Pak. Doa ini Pak. Walat, betul Pak. Ayat ini walat tamutunna illa wa antum muslimun. Pak, niku nek dikaji
Ternyata kematian bagi seorang mukmin muslim itu nikmat, Pak. Kenapa? Kematian bagi orang beriman itu nikmat, dan itu luar biasa nih, Pak. Luar biasa nih. Jadi nikmat pertama yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi adalah ketika dia diberikan hidayatul Islam, diberikan hidayatul iman, maka menjadi orang yang berislam, orang yang beriman. Maka kita sering mendengar, mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah iman dan Islam. Dan itu hidayah paling tinggi, Pak. Nanti hidayah paling tinggi, rezeki yang paling tinggi, mati dalam keadaan Islam. Maka Nabi Yusuf ini tawafani muslimat, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Orang kalau mati dalam keadaan muslim, Pak, itu nikmat. Kok bisa nikmat? Boleh kok ada kurang lebih 7 alasan, Pak. Kalau itu enggak, ini kita dikaji bisa pertemuan. Kenapa kematian bagi seorang muslim itu dirindukan? Merindukan kematian. Ini orang pengen mati loh. Salah satu alasannya kenapa kematian bagi orang beriman itu nikmat sangat. Amati mukmin itu, Pak, nikmati itu wis orangnya tuntutan ini ada urusannya wis. Ini alasan yang pertama. Jadi kematian bagi orang beriman itu adalah istirahat yang sebenarnya. Awak ibu ini, Pak, kan ibadah taat kalian Allah itu apa coba? Pak, boha kata yang tiakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah, beramal solehlah sampai ajal. Maka ketika orang mukmin Quran Islam itu Bapak istirahat total, wis orangnya kanti karek nunggu, tahu Pak? Karek nunggu nggak ada. Maka kematian bagi orang beriman itu nikmat, disebutkan oleh para ulama. Karena dia istirahat betul, lain tenang. Maka enten sambutan tawil layu kan gitu, Pak. Sambut kapundhut dening Allah, bulan tadi bulan jam 9 wonten ing mriki badhe kasarehaken, badhe kaistirahatan wonten ing makam dan pertanyaan saya Pak Muslim, pertanyaan saya, Pak, betulkah orang ini nanti tidur? Betulkah orang ini nanti belum tentu, Pak. Tapi kalau dia seorang mukmin yang ketika hidupnya taat pada Allah, jelas dia istirahat. Jelas dia istirahat. Karena memang itulah waktunya dia istirahat. Maka kematian bagi orang beriman itu nikmat, tidak usah takut. Karena kita sudah menyiapkan segalanya, bekal sudah kita persiapkan, anak-anak sudah kita persiapkan, tidak ada yang kita takutkan. Itu alasan, Pak, kenapa kematian bagi orang beriman itu nikmat. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa nikmat Allah yang diberikan di dunia ini adalah hanya 1/100 dari 100% nikmat Allah yang nanti akan diberikan di akhirat. Allah punya 100 rahmat. Yang 1 rahmat Allah turunkan di dunia. Yang 99 rahmat akan diberikan besok di akhirat. Apa itu pengen merasakan yang 1% tidak ingin merasakan yang 99% itu? Kita sadar bayangkan, Pak, dari 1% itulah apa, Pak, digambarkan seorang ibu mau hamil, seorang ibu mau melahirkan, seorang ibu mau menyusui. Dari 1% itulah seorang ayah bekerja keras membanting tulang, hasilnya diberikan kepada anak istri. Bisa sadar nggak? Yang kerja di Pak Dulu sadar nggak? Bisa, Pak, karena dititipi 1% itu, Pak, sehingga kita bagi. Dari 1% itulah binatang yang paling bos tidak pernah makan anaknya. Dari 1% itulah seekor ayam yang ketika sendirian dia dibusak, diusir, dia lari, tapi ketika ayam itu punya anak dan anak dibusak, paling benar. Itu per 1% yang memberikan kepada makhluknya yang bernama ayam. Sing 1% lebih koyo ngono, sing 90 sama terus koyo apa pengen bulan rasa sing 1%. Kita masih diberikan nikmat, Pak, ya 99%. Nah, pintu untuk mendapatkan 90% apa? Kematian. Kalau kita juga dengan kematian bagi orang beriman itu nikmat. Tidak ada yang kita takutkan.
Kenapa? Semuanya sudah kita persiapkan, bekal sudah kita persiapkan. Nih, oke, ini doa Nabi Yusuf. Kembali ke sini. Tawaffani musliman, bahwa wafatkan aku dalam keadaan muslim. Lagi wa alhiqni bis solihin lan ya Allah panjenengan kempalaken kawula kalian tiyang-tiyang ingkang saleh. Lagi enggak ada ini. Nabi Yusuf saja seorang nabi sok nek wis mati dalam keadaan muslim baru dikumpul ke kalian tiang-tiang ingkang saleh. Apa inilah rahasia orang soleh. Ternyata menjadi impian para nabi nanti ketika kumpul besok di akhirat bersama orang-orang soleh. Doa Nabi Yusuf. Kurpa bar Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf sing soleh sing donga enten kaitane kalian kesolehan anak sedekah. Nabi Zakaria. Oke, Nabi Zakaria. Doanipun jenengan saged buka wonten ing surat Ali Imran ayat nomor 30. Doanipun pendek, meh mirip kalian doanipun Nabi Ibrahim. Buka. Ali Imran 30. Rabbi habli matur sira. Min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahi aku dari sisimu anak yang thayyibah. Apa thayyibah? Anak yang baik. Baik itu berarti soleh, Pak. Ini Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas sholihin. Ini Nabi dari kenapa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahi kepadaku dari sisimu anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar atas doa-doa yang dipanjatkan. Dipun kabulaken boten Pak doa menika. Dipun kabulaken. Dipun paringi putra namine sinten Pak? Ya. Jadi Nabi Yahya itu putrane Nabi Zakaria. Dua-duanya dalam sejarah kenabian dipateni kalih tiyang Bani Israil. Yang Yahudi membunuh para nabi, di antara yang dibunuh adalah Nabi Zakaria kalian Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria berdoa. Sedikit kita melihat hubungan antara siji kan itu enten nggih, enten jeneng Nabi Zakaria, enten Maryam, enten Ali Imran. Enten kan niku nggih. Mari kita kupas sedikit-sedikit. Hubunganipun Nabi Zakaria kalian Imran Pak. Apa Pak? Nek kira. Sejarah lewat apa Pak? Apa? Enggak. Satra. Kalau kita tanya seperti apa? Hubungan Nabi Zakaria kalian Imran niku sedulur sing disambung saka bojone. Pak Imran ngepek seorang perempuan naminipun Hana. Lah Hana kuwi duwe sedulur wedok sing ning Quran mboten disebut nama Pak, hanya nama perempuan. Yang diperistri oleh Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria kalian Imran itu saat Nabi ya, Ali keluarga Imran yang kita disuruh untuk meneladaninya, niku dihubungkan lewat ipar. Ipar ya, sampanipun bojo kula niku kula pek. Terus Mbak Bojo kula duwe Mbak Ayu dipek karo pemelit. Ya ngoten ipar. Sebenarnya apa? Berarti itu dihubungkan lewat itu Pak, peripar, lewat itu penghubungannya. Terus hubungan apa itu Maryam dengan Zakaria Pak? Apa? Keponakan. Oke, terus ya. Keponakan ditambah oleh ingkang mengasuh Maryam punika Nabi Zakaria. Kan itu kisahipun ngeten Pak. Maryam lahir ning Imran menika meninggal. Padahal waktu niku Imran niku nyuwun kalian bahwa anugerahkan aku anak yang nanti anak itu akan aku wakafkan di Baitul Maqdis ben dadi napa Pak? Penjaga Baitul Maqdis. Nek saiki napa jenenge? Maryam. Kan dungane niku, ternyata yang muncul apa? Maryam. Dikei anak wedok. Ya gitu. Nah, meskipun demikian, tetap Maryam itu sesuai dengan adanya ditaruh wonten ing Baitul
otomatis diberikan kamar khusus sing ngopeni Nabi Zakaria. Nah ini hubungannya tadi ini. Terus hubungannya Maryam kalian Nabi Isa apa nih Pak? Nabi Isa. Nabi Isa menika Anaknya. putranipun Maryam. Isa benu Maryam. Isa anake Maryam. Hubungannya seperti itu Pak. Terus hubungannya dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa. Podo-podo Nabi seangkatan yang dhuwur sithik Nabi Yahya. Cuma Nabi Yahya itu bukan berlanjutnya karena Pak dipun pateni dening yang dari Israel. Itu satu generasi Pak. Itu hampir mirip Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Itu satu generasi yang manggone beda, wilayahnya beda. Nah kita seketik ya. Jadi garwane Pak Imran itu jenenge Hana, tunggal Hana dipek kalian Nabi Zakaria. Nah ini hubungannya buat niku Bapak. Oke, niku doanipun Nabi Zakaria. Nah saat ini doanipun ingkang dipun waos dening tiyang-tiyang ingkang beriman. Nah ini wong-wong sing iman mesti ndonga dipun paringi putra ingkang sae. Doanipun kula yakin jenengan hafal. Niki sering dipun waos para khotib ketika menutup khotbahnya dengan doa. Jenengan buka apa? Wonten ing surat Al-Furqan ayat 74 ngaten sani. Kula yakin jenengan hafal doa niki. Nggih. Surat Al-Furqan ayat nomor 74. Rabbana hab lana min azwajina terus wa dzurriyyatina terus qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niki doa orang-orang beriman niki Pak. Lawan diri Rabbana hab lana ya Allah, kau anugerahkan kepada kami min azwajina, istri kami, suami kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, yang enak dipandang. Makna qurratul a'yun dengan jelas ya Pak, itu luar biasa nih. Makna qurratul a'yun itu nek diartike Pak. Jadi qurratul a'yun itu bisa seorang suami ketika melihat istri, atau ketika seorang istri melihat suami, atau seorang ayah melihat anak, atau ketika anak melihat ayah orang tuanya. Kan saya ini dituntut kan menurut anak kon dadi qurrata a'yun, ning sementara wong tuane ning ngarep anake nyebelke. Itu jelas jadi Pak. Jadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Niku tegese nyuwun kalian apa? Kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami. Saat kita memandang mereka ada kebanggaan, ada rasa senang. Qurrata ini enak dipandang. Bapak-bapak, ayat ini mari kita jadikan bahan evaluasi kita, muhasabah kita. Ibu-ibu, mari kita jadikan bahan evaluasi kita. Atau anak-anak juga sama Bapak. Apakah selama ini ketika kita di hadapan istri kita sudah menjadi suami yang qurrata a'yun? Ada wani nyaman. Kerja insya Allah. Terus ibu-ibu, apakah Anda di hadapan suami sudah menjadi istri yang qurrata a'yun? Pakai ayu nek arep jago. Pakai ayu nek arep ngaji. Nek mandang wayang turun. Wal-walan ini lucu itu sekarang sore kok bernongkrong lagi. Itu protein bener Bu. Maka mari kita berusaha kepada pasangan kita itu menjadi pasangan yang sama-sama qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun itu bisa satu, secara fisik bisa. Dua, secara perilaku. Nah, secara perilaku. Jadi fisik dan perilaku kita menunjukkan perilaku yang ketika kita melihat apa Pak? Kita merasa nyaman. Rasulullah paling pangantika ad-dunya tawas mataul ad-dunya mataul, dunia kuwi perhiasan. Wa khairu mata'ud dunya sinten Pak? Iku lho Bu jenengan. Sak api-api perhiasan sinten Bu? Istri yang al-mar'atus salihah. Dunia kuwi perhiasan, sak api-api perhiasan sinten Pak? Istri kan
Salihah. Niki meskipun sing disinggung istri Pak, jenengan aja terus jaga kita. Berarti nek dibalik berkaitan dengan istri kepada siapa? Dunia mata, dunia kui, perhiasan sak api-api perhiasan apa? Nek niki bapak ibu, nek ibu sinten? Nah, Permata berarti. Jauh permata. Laki-laki soleh. Jadi istri kepada suami menjadi perhiasan yang terbaik, suami kepada istri juga menjadi perhiasan yang baik. Maka itu kalau sing didali objek kok mau pintu itu dibalik itu Pak, maksudnya mabur mukhalafahnya nek sing disebutnya itu artinya timbal balik, tidak hanya sebelah tok. Itu harus dipahami seperti itu. Jono ngono kepenan wong lanang. Kabeh diukur wong wedok. Ini loh. Maka harus ada keseimbangan Bapak. Mari kita menjadi dalam kehidupan rumah tangga kita menjadi orang-orang yang purrota, enak dipandang. Anak-anaknya Pak Awak ini sebagai bapak, emang bisa Pak. Anak ini pengen lo jawab Pak. Ini ku purrota itu. Pengen betul Pak. Pengen. Maka mari bagaimana di hadapan anak-anak kita ini dilihat oleh anak menimbulkan rasa senang anak kepada kita, khususnya bapak-bapak yang menjadi public figure. Keberhasilan seorang bapak itu adalah dua seorang istri. Dua seorang istri. Betul Pak, salah satunya itu. Bapak-bapak sih berhasil kebanyakan di belakang mereka adalah istri-istri yang soleh, istri-istri yang soleh. Di belakang mereka itu semuanya pasti Pak ada perempuan yang baik. Itu keberhasilan seorang laki kebanyakan seperti ada perempuan hebat di belakang laki-laki atau suami yang itu kebanyakan seperti itu Pak. Nah ini, mari kita berusaha untuk tampil di hadapan pasangan kita qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Ingkang terakhir, pas doa ingkang dipun panjataken, dipun ajaraken dening Allah nalika kula lan panjenengan sami memasuki usia 40 tahun. Nah ini Pak. Doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran ketika kita memasuki usia 40 tahun. Wonten mriku ugi wonten kalimat kata soleh. Nggih dengan ayatipun wonten ing surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ini perlu dikaji mulai ini ayat ini. Surat Al-Ahqaf ayat nomor 15. Ini luar biasa ayat ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan, dan kami wasiatkan kepada manusia kepada kedua orang tuanya hendaklah dia berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurha, yang telah menghamilkannya, telah hamil ibunya dengan susah payah. Wa wada'at bukanlah, dan telah melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dia telah mengandungnya dan menyampainya. Salasuna itu Pak. Salasuna itu tidak. Itu ada salasuna 3. Nah ini Pak ada yang menarik. Di sini dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrun, yang telah hamil dan menyusui selama 30 bulan. Pertanyaan Pak, wonten surat Luqman niku menyusui sing paling apik pinten? 2 tahun. Kok di sini Pak ada kata salasuna? Berarti nek menyusui itu 2 tahun, berarti kita bulan Pak 24 bulan. Berarti nek 24 bulan iki 30, berarti nek namanya kita nih Pak. KCM itu 40 tekan 30 selisih kita nih 6 bulan. Sinten yang saya pun jelaskan maknanya ini Pak dalam tafsir itu. Padahal di ayat yang lain menyusui yang paling sempurna itu adalah 2 tahun. Tetapi di sini antara dia menyusui dan apa? Mengandungnya kok dijumlah dari 30. Berarti lewat hamil baru kita nanti 6 bulan.
Pripun sing saged jelasaken jenengan makna ayat ini. Padahal 9 bulan. 6 bulan itu bayi dalam proses yang sudah sempurna. Proses itu sudah sempurna. Kemudian bisa lahir dalam keadaan sempurna. 9 tahun. Kan ya? Iya. Ya. Niki enten kasus di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ada seorang suami mengadukan istrinya kepada Khalifah Utsman. Suami ini berkata dan dibawalah istrinya, "Wahai Khalifah, istriku baru saya nikahi 6 bulan kok wis lahir. Saya khawatir anak ini bukan anak saya. Saya khawatir. Saya ini gampang Pak, ditasnya Pak. Iya. DNA sudah cetak. Apa zaman gue saya kira. Saya tidak percaya. Padahal saya nikahi baru 6 bulan. Berarti istri saya telah berzina. Saya minta keadilan baik Khalifah. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman pada waktu itu? Dipanggillah para sahabat untuk menjelaskan masalah ini. Akhirnya muncullah sahabat Ali bin Abi Thalib yang terkenal sangat alim. Beliau menjelaskan kasus itu dengan ayat ini. Kasus itu dengan ayat ini. Tidak berarti seorang istri yang dinikahi baru 6 bulan kemudian melahirkan istri itu salah. Nah, diambillah ayat ini. Apa penjelasannya? Maka Ali waktu itu mengatakan, memberikan fakta. Kalau seorang bayi, ini nyambung ngendikanipun Pak Iwan. Kalau seorang bayi, dia itu di dalam perut ibunya penuh 9 bulan, maka penyusuannya tidak mesti sampai 2 tahun. Cukup 21 bulan, sehingga genap menjadi 30. Kalau seorang bayi lahir usianya itu 8 bulan sudah lahir, maka penyusuannya hanya cukup 22 bulan. Kalau seorang bayi itu baru 6 bulan sudah lahir, maka penyusuannya dilengkapi menjadi 24 bulan atau 2 tahun. Lalu ketika karena bayi usia 6 bulan itu sudah sempurna keadaannya, dia siap untuk dilahirkan. Gimana Pak Guru? Dalam bahasa kesehatan, bayi lahir lebih dasik, orang tekan sangat sensasi, diberi apa? Prematur. Bukan Pak prematur. Bayi prematur itu Pak, meniku berdasarkan pengalaman beri kelebihan ya. Betul tak? Nah, kelebihannya banyak. Jadi ada 2 bayi. Kalau bayi itu di dalam perut ibunya lama, ini pun hingga dari kelebihan. Imam Syafi'i Pak, dan perut ibu itu Pak, hampir setahun baru itu. Bayi yang prematur lahir itu juga punya kelebihan, nih Pak. Maka akhirnya apa? Terlepaslah si ibu tadi dari tuduhan suaminya bahwa dia telah berzina, berselingkuh berdasarkan penjelasan ayat ini. Jadi kesimpulan pun, nek bayi ini lahir 6 sasi, lahir disuapke digenepke 1 tahun. Nek 7 sasi berarti 23 sasi. Nek 8 sasi lahir berarti cukup 2 ini ilmu Pak. Ini ilmu ikan dibuat pada ngakat ini Ali bin Abi Thalib. Oke. Terus hatta idza balagha asuddahu, maka ketika dia telah sampai usia dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan telah mencapai usia 40 tahun. Dari Pak rahasia usia 40 tahun dan gini. Nah, mari kita buka Pak. Para nabi itu kebanyakan diangkat menjadi rasul usia berapa? 40. Sebetulnya para pendiri negeri ini Pak, wis menyadari mengambil itu ke Al-Quran Pak. Maka syarat menjadi presiden dan wakil presiden minimal usia 40 tahun. Ini gandeng-gandeng orang kemarau. Wis mateng pikirannya ya. Orang mau aturan, ini aturannya sih di sebetulnya sudah bagus, sudah dibuat oleh undang-undang kita persyaratan usia. Karena apa? Usia 40 itu punya rahasia banyak Pak. Di ayat ini disebut ya. Di ayat ini babalau arba'ina sanah, ketika sudah sampai usia 40. Usia 40 itu makan-makannya orang Pak. Maka di usia 40 ini Allah mengajari kita doa yang luar biasa. Dan apakah doa yang kita panjatkan saat kita memasuki usia 20 wis enenya awake aku mau, mari kita lihat satu. Apa doanya?
Robbi terus apa? Auzini an askura an amta alaya terus wa ala wa hidayah wa an akmala solihan tardahu terus wa aslih li tadi Pak. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada beberapa kondisi ketika orang sudah berusia 40 tahun. Yang pertama Pak, Robbi auzini an askuroni matakal lati an anta alayya. Ya Allah, anugerahkan aku kemampuan untuk bisa apa? Bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Ayo Pak, usia 40 ini wis bersyukur terus. Monggo Pak, nek wis kayak umur 40 kok ora do bersyukur niku kebangetan Pak. Kurang apa kalau sudah diberikan usia 40 Pak? Semua nikmat dunia itu sudah kita rasakan Pak. Sesuai dengan kemampuan kita. Aja diukur, urut numpak pesawat jet pribadi kok. Semua nikmat di usia 40 itu sudah kita rasakan. Kurang apa lagi Pak? Maka kita disuruh apa? Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masih Pak, usia kita sudah lebih dari 40. Kita praktekkan Pak. Kita mulai bersyukur di usia seperti ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa saja Pak? Apalagi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat. Waktu tua kita manfaatkan betul-betul. Terus bukan hanya nikmat yang diberikan kepada kita, tetapi juga apa? Apa? An-amsa alaiha, terus wa ala wa li dayyan. Dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Luar biasa Pak ayat ini. Ketika orang tua itu diberikan oleh Allah nikmat, kita sebagai anak diperintahkan pula untuk ikut bersyukur. Pertanyaannya, kenapa Pak? Nek wong tua untuk nikmat, kok awak itu kan melu bersyukur? Kenapa Pak masalah? Masalah dijusuk ini. Masalah dijusuk ya Kenapa? Karena nikmat orang tua itu nanti mau tidak mau juga akan kepada kita. Kalau itu nikmat berupa harta, pasti akan kembali kepada kita. Maka hakikatnya nanti kita disuruh untuk nikmat bersyukur pula atas nikmat orang tua. Mau jauh melu dua ini gitu loh Pak. Secara tidak langsung. Cuma dalam agama kita Bapak Ibu berkaitan dengan kepemilikan harta orang tua dan harta anak ada pembedaan. Kalau harta orang tua belum tentu menjadi harta anak. Nih, harta orang tua belum tentu menjadi harta anak. Maka ketika seorang anak mengambil harta orang tuanya tanpa izin, dosa Pak. Dosa Pak. Jika duitnya wong tua, jika bondone wong tua, itu dosa. Sama dengan mencuri Pak. Bukan iya seperti itu. Misalnya wong tuanya duit 10 juta dijipuk, dosa itu Pak. Nek 10.000, 10.000 ditukuk es itu, kalau kita wong tua ya. Yang penting ikhlas. Kalau zaman cilik dari itu. Ya ora ikhlas walaupun sithik ya. Pak kalau ini kan dari dunia kan kulit itu loh. Dari terkecil itu pulau bergoy ya. Ini benar saya ngerti jiko karena naik masa ditarik. Ini fakal itu ya jiko dalam jumlah besar. Nah sebaliknya harta anak mesti menjadi milik orang tua ini wah nanti. Nek bondone wong tua belum mesti jadi bondone anak. Nek bondone anak mesti jadi bondone wong. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil jeripaya orang tua. Apa yang dimiliki anak juga menjadi milik orang tua. Kalau nek jenengan duit bondo di wong tua, jenengan ikhlas. Orang kena markaratnya. Orang dosa nek wong tua juga bondo anak. Nek mati. Boleh Pak. Jadi umpama jenengan jika duit anak jika sih bar kowe aku kondo mboten ora wani kudu kondo apa ya gitu. Kudu kondo poso peh ngono terus dilegalke. Kok ngajine baratan kok kabar bondone Anak jiko. anak nek jiko ora dosa. Nah, kok terus digonten Pak. Ini dalam hukum ya, dalam hukum. Artinya apa Pak? Kadang-kadang kita kan berbicara kepada anak begini, "Do, aku wis ra di apa-apa. Pak Ibu ini wis ra di apa-apa. Duitku itu betul-betul." Itu bentuk kalimat itu.
Ada. Iya. Punyaku hanya pernah. Wis tak Bapak sekolah. sudah tidak punya apa-apa. Benar Pak. Benar. Maka dari kalimat ini Bapak Ibu, mulai pesan di antara ciri anak yang soleh itu apa? Anak yang ketika Orang tuanya. memiliki harta kemudian dipakai oleh orang tuanya, dia tidak pernah hitungan. Pesan kula, nek jenengan duweni bondo ibu wong tuwa aja premet lek itu. Wis apa premet iki? Guru nyontekke wong tuane 100.000 njaluk. Guru nyontekke 100.000 njaluk iki. Guru presake wong tuane nang rumah sakit kok entek 3 juta. Njaluk itu. Karena betul Pak. Maksudnya jalur kayak gitu. Pak, ingin tak semini. Pak, ingin tak semini. Pak, kalau matur ini, kalau mana yang nyontoh ini loh Pak. Kalau ini di mak ini gerak-gerak mawar. Setiap nyontek ini, mak apa betul turun kalau bayar karena gitu-gitu. Ini kalau betul nanti, jangan itu harus dibuat orang. Itu Pak. Nih, naik awal ini Bapak Ibu, tidak hitung-hitungan karo orang tua kalah. Ayo, nek kowe duit-duit sak juta wae tanggung buat takit. Ayo hitung-hitungan. Aku lek mau pengen kowe cilik ngasih umur 20 tahun nek dihitung-hitungan berapa? Sak bukune ireng-ireng. Misalnya aku umur 5 tahun manganmu sak manganan 15.000. Manganmu ping telu. Berarti sedina 45 ping 15 tahun lek kowe iki. Bisa balik ora? Bunga berbunga. Niku nek tidak itu hitungan. Kalau pesan saya itu Pak berkaitan dengan ayat ini, ojo do hitungan nek karo wong. Justru mari kita longgarkan Pak. Itu selalu akan ganti Pak. Akan ganti. Karena Pak harta kita ini adalah harta orang tua sudah. Terus wa an a'mala salihan tardahu. Permintaan yang kedua di usia 14 ya Allah, anugerahkan aku supaya aku bisa beramal soleh yang kau Pak, ayo usia 40 kita ini. Amal soleh sudah kita lakukan Pak belum? Wis bisa diteliti meneh Pak. Diridhoi para Gusti Allah ora Pak. Kan gitu sing angel iki. Diterima atau tidak? Kan nggih, diridhoi ditampa apa? Usia 40 beramal soleh berat Pak. Wah, itu ilamat. Usia 40 mengarahkan diri kita untuk beramal soleh berat. Itu pertanda nanti di akhir hidup kita akan menjadi sesuatu yang terus asli fi duriyati ya Allah panjenengan saya akan kawula lah niki Pak. Fi duriyati dan demikian pula anak-anak keturunan saya. Jadi minta disolehkan diri kita dan anak-anak kita. Ya Allah panjenengan solehkan kawula. Kan panjenengan solehkan putra-putra. Ayo Pak, tekan saya iki wis soleh monggo. Kan iki Pak. Awake dhewe kan perlu 40 to Pak. Ayo dadi petani aku iki statusku dadi anake wong tuwa. Aku sudah di anak soleh apa? Maka dipun petani Pak. Sanajan kulolan panjenengan samipun boten gandeng yang sepak. Ning wong tua pun meninggal tetap wonten kewajiban dumateng tiyang. Pak, ayo apakah kita saat ini status anak menjadi anak orang tua sudah menjadi anak-anak yang soleh? Ayo Pak dipetani iki. Nek awake dhewe sudah asli nih terus mari kita muhasabah apakah anak-anak kita itu sudah menjadi anak-anak yang soleh? Konek aku kira-kira wis mati iso tak jaga ya ora apa aku malah dadi wong sing mandu. Sudah mulai kita pikirkan ayo kita solehkan diri kita kemudian anak-anak kita solehkan. Terus yang keempat ini tuh butuh ilaika ya Allah aku bertobat kepada ayo usia 40 sampai hari ini adakah dosa-dosa besar yang pernah kita kerjakan sampai saat ini kita belum bertobat? Tahu berdukun orang? Nah, tahu, ayo bertobat, diulangi. Apa dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Ayo usia 40 kita sudah tidak lagi melakukan perbuatan, sudah kita tutup dengan bertaubat kepada Allah. Dan yang terakhir, wa inni minal muslimin ya Allah dan sesungguhnya aku ini di usia 40 ini aku telah menjadi hamba yang berserah diri. Mengamalkan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Puncaknya di situ kan. Orang muslim menyerahkan diri. Inna salati ya Allah salat wa nusuki pengorban kula panjenengan kula
Wamah yaya lan hidup kawula wamamati lan ajat kawula kita selatan mboten Pak nek pun ngeten iki Pak hidup niku los. Los pun mboten nek bukan ora ada mengkakan pikiran Pak. Kenapa? Kita sudah menyerahkan semuanya kepada nah ini Bapak Ibu dan kita terangkan kita baru membahas tentang kesolehan itu dilihat dari doa-doa ingkang dipun ajaraken dening para nabi lan orang-orang beriman ingkang dipun abadiaken wonten ing dalem Quran. Insyaallah pepanggihan kang datang rahasia sanesipun. Lengkap setengah teman. Kenapa kita ini ingin menjadi orang soleh Pak? Ternyata orang soleh itu sering disebut ketika kita sholat. Dengan itu minimal membaca kesolehan Pak. Niku nalika napa Pak? Sholat nih. Nalika maca ta ya. Enten betul Pak. Assalamu alaina disebut di situ. Itu satu. Wah, insya Allah kita singkat tadi. Udah kesebat, udah selam jalan. Anune buat kelas kuning kelas dulu. Udah forko. Mengatakan apa ibu? Mugi-mugi awak paring kita dari batang kita sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun dadosaken kawulanipun ingkang saleh salihah, dipun paringi putra-putra ingkang saleh salihah bijak dipun kula dening apa kula tiyang ingkang saleh. Makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.